Sistem perkemihan pada manusia. Apakah kalian tahu apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter kandung kemih, dan uretra. Proses pembentukan urin adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Setiap orang pasti setiap hari harus melakukan ekskresi atau pembuangan zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya adalah buang air kecil dengan mengeluarkan urin. Urin terbentuk dari hasil sisa metabolisme tubuh yang diekskresikan oleh ginjal di dalam urin, tergantung zat-zat yang tidak dapat diproses dan dicerna kembali. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum, yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebrata T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak perirenal dan lemak pararenal, yang membantu merendam goncangan. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renlis berupa jaringan fibris berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas. Yang pertama, lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. Kedua, lapisan dalam, yaitu medula atau substantia medullaris. Dalam satu ginjal mengandung 1-4 juta nefron. Fungsinya untuk membentuk urin, memiliki 1 komponen vaskular dan 1 komponen tubular. Bagian-bagian nefron yaitu kapsula Bowman, glomerulus, tubulus contrus proximal, ansahel, tubulus contritus distal, tubulus, dan ductus pengumpul. Selanjutnya, organ yang berperan dalam sistem perkemihan adalah ureter, terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar jaringan ikat atau fibrosa, lapisan tengah otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Vesika urinaria atau kandung kemih, sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air kemih yang berubah-ubah jumlahnya, karena kandungan kemih dapat mengembang dan mengempis. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau eksekresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran sperma. Proses pembentukannya urin. 1. Filtrasi. 2. Reabsorpsi. 3. Augmentasi. Tahap pertama dalam pembentukan urin adalah melakukan proses filtrasi atau penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Zat-zat ini berupa urea, air, dan klorin yang dapat bersifat racun sehingga perlu untuk dikeluarkan. Proses filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian hasil dari penyaringan ini akan dialirkan ke kapsula Bowman. Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion, anorganik, dan urea.
Tahap kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali urin primer dari hasil filtrasi tidak sepenuhnya akan dibuang, namun akan diserap kembali zat-zat yang masih berguna oleh tubuh. Penyerapan dilakukan pada bagian tubulus cortutus proximal yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, Na+, K+, Cl-, HCO3, Ca2+, dan air diserap oleh pembuluh di sekeliling tubulus. Hasil dari proses ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle. Di dalam lengkung Henle, urin sekunder akan mengalami osmosis air sehingga kadar air berkurang dan urin menjadi lebih pekat. Augmentasi. Proses augmentasi atau pengendapan. Tahap ketiga proses pembentukan urin adalah augmentasi atau pengendapan. Urin sekunder akan masuk ke tubulus cortutus distal. Pada proses ini terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Selama proses ini, urin akan menjadi lebih pekat dan seterusnya dialirkan melalui pelvis renalis, ureter, dan berakhir di vesika urinaria untuk ditampung sementara. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral.